Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 283. Kamu punya keberanian, kamu berani mengakuinya secara terbuka. San Zengyi mencibir. Apa, kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Melakukan pembunuhan di tempat umum sudah cukup untuk menangkapmu dan menghukummu 10 tahun. Itu tergantung pada kemampuanmu. San Zengyi melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, bawakan keduanya untukku. Saat berbicara, ekspresi wajah Sun Zengyi sangat menarik. Dalam keadaan normal, yang memukuli orang adalah anak laki-laki bernama Su Chen. Tapi wanita di depanku sungguh menakjubkan, dia benar-benar eksistensi seperti peri. Dan sekarang, saudara ipar saya ada di sini. Jika saya bertindak terlalu jelas, ketika dia kembali, dia akan memberitahu harimau betina di keluarganya bahwa segala sesuatunya tidak akan mudah untuk ditangani. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menghidupkan kembali wanita ini, dan kemudian kita dapat bersenang-senang secara perlahan. Dan tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang tahu. Su Chen tertawa main-main, tidak apa-apa membiarkan kami pergi bersamamu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa mulai sekarang, bunganya akan meningkat 1 juta setiap menit, dan kalian berdua akan mengetahuinya. Oh, Wokao, kamu hebat sekali. Kakak iparku ada di sini, dan kamu masih berpura-pura menjadi hebat. Kamu benar-benar pantas dipukuli. Patah. Tanda seru. Tanda seru. Su Chen melambaikan tangannya dan menamparnya langsung ke wajah Zhao Qiang, membuatnya pingsan. Terlalu banyak omong kosong, harap diam. Zhao Qiang menutupi wajahnya, seolah-olah dia telah dipukuli hingga bodoh oleh Su Chen, dia menutupi wajahnya dan berkata. Kakak ipar, di depanmu, orang ini berani menyerangku. Dia jelas tidak menganggapmu serius. Wajah San penuh amarah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Ini adalah tempat umum. Jika Anda menyerangnya di sini, jika dia difoto dan diposting di internet, Anda tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Jadi, kita harus membawa keduanya ke biro untuk menyelesaikannya. Biarkan anak buahmu membunuh anak ini. Setelah itu, aku bisa dengan tenang menghabiskan sisa hidupku bersama wanita ini. Qiangxi, jangan khawatir, serahkan saja semuanya padaku. Setelah berbicara, San Zengyi melambaikan tangannya dan berkata, bawalah itu untukku. Lin Ruohan menarik lengan Su Chen dengan gugup. Saudara Chen, haruskah kita ikut dengannya? Tidak apa-apa untuk tetap di sini. Mengapa kamu tidak pergi jika kamu punya uang? Kata Su Chen sambil tersenyum. Kebaikan. Lin Ruohan juga tidak ambigu. Dengan Su Chen di sisinya, dia tidak takut pada apapun. Kemudian, Su Chen dan Lin Ruohan dibawa ke kantor polisi. Begitu masuk, Sun Zengyi memanggil semua orang dan mengepung Su Chen dan Lin Ruohan. Wah, kamu sangat cakap. Kamu baru saja datang ke kota Pingshan untuk pamer, tapi kamu berani memukul kakak iparku. Kamu bahkan tidak tahu wilayah siapa ini. Sudah 15 menit, kalian harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Su Chen berkata sambil bercanda. San Zengyi tertegun dan segera menyipitkan matanya. Ergo, ajari dia bagaimana berperilaku, gunakan metode yang biasa kamu lakukan dalam menginterogasi tahanan, dan hibur tamu terhormat ini dari jauh. Saya mengerti, Direktur Sun, saya yang terbaik dalam menginterogasi tahanan, biarkan saya yang melakukannya. Kata seorang pria kekar yang tingginya hampir 2 meter. Mendengar ini, Wakil Direktur Li Wenwu terkejut. Sun tua, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa kamu tidak tahu kebaikan Ergo? Jika kamu membiarkan dia melakukannya, dia akan terbunuh atau terluka. 2 orang meninggal karena ini bulan lalu. Jika terjadi sesuatu, itu akan terjadi. Sulit, benar. Sun Zengyi berkata sambil berpikir. Ergo, harap berhati-hati kali ini. Pukul saja dia sampai cacat dan tinggalkan dia sendiri. Jangan bunuh siapapun. Burner Sun, jangan khawatir. Sebelum saya datang ke sini, saya bekerja sebagai dokter bertelanjang kaki bersama ayah saya selama beberapa tahun. Saya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang aspek ini. Jika Anda mengatakan untuk mengambil 1 napas, maka ambil saja 1 tarikan napas dan biarkan dia. Kamu tidak bisa hidup, kamu tidak bisa mati. Aku tahu kamu yang paling bisa diandalkan. Melirik Ergo, San Zengyi berkata. Oke, cepat hentikan noda tintanya. Ada hal lain yang harus aku lakukan nanti, jadi jangan tunda urusanku. Oke. Setelah menjawab, Ergo menyapa yang lain dan berkata, saudaraku, bantu aku, ikat anak ini, dan biarkan dia merasakan kekuatan Master Go hari ini. Kamu mesum, sebenarnya kamu suka bau darah, tapi kami juga menyukainya, haha. 20 menit telah berlalu, dan kamu masih belum ada niat untuk bertobat. Sepertinya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Harga bunga 30 juta yang terlalu mahal lumayanlah. Kebaikan. Ergo tertegun, menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata, wah, kamu sangat cakap. Kamu telah dibawa ke sini dan kamu masih pamer di sini. Bahkan aku mengagumimu. Setelah mengatakan itu, Ergo langsung mengambil tindakan tanpa menunggu orang lain mengikat Su Chen.
Dia meninju dan langsung menuju ke wajahnya. Ya Tuhan, Ergo, kamu tidak mengikuti aturan. Setidaknya kamu harus membiarkan orang lain bersiap. Siapkan Wall, lihat aku menjelekkannya dengan satu pukulan. Halo. Su Chen duduk di kursi dan mengusir Ergo. Terjadilah ledakan. Tiba-tiba, Ergo merasa seolah ada kekuatan luar biasa yang menghantam dadanya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh manusia. Ah! Setelah berteriak, tubuh besar Ergo langsung terbang. Seluruh orang terpasang di dinding di belakang, dan bahkan kesadaran paling dasar pun hilang. Konyol. San Zengyi dan Li Wenwu sama-sama tercengang, mata mereka hampir jatuh. Brengsek. Dia bahkan menendang Ergo ke dinding. Beratnya lebih dari 200 pon. Baiklah, jika kamu masih ingin mengambil tindakan, kamu bisa melakukannya bersama-sama. Duduk di kursi, Su Chen berkata dengan tenang. Lin Ruohan, sebaliknya, sedang menonton drama idola dan bersenang-senang. Tidak ada pengaruh sama sekali dari dunia luar. Ayolah, peniru, kamu berani menyerang Ergo, kamu bersalah atas kejahatan tambahan. Kalau begitu aku ingin melihat siapa di dunia ini yang bisa menghukumku. Biro Sun, kami siap. Kata orang di kantor polisi. Hati-hati. Anak ini adalah ahli bela diri, dan dia sangat kuat. Coba gunakan tongkat listrik untuk membunuhnya, dan jangan melakukan kontak fisik dengannya. Jangan khawatir, Direktur Sun, kami tidak akan menderita karena Ergo. Setelah mengatakan itu, salah satu dari mereka menunjuk Su Chen dengan tongkat listrik. Tapi Su Chen tidak mengelak dan mengambil tongkat listrik. Busur listrik, berderak, terdengar di Su Chen. Tapi itu tidak membahayakannya. Melihat adegan ini, bahkan Lin Ruohan pun terkejut. Dengan sepasang mata besar yang indah bersinar, dia menatap Su Chen dengan heran dan gembira. Ini hanyalah Pikachu. Bab 284. Su Chen merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Anda mungkin terlalu banyak menonton kartun. Saya melihat Su Chen dan Lin Ruohan menggoda di sana. San Zengyi dan Li Wenwu tampak tercengang. Apa yang terjadi? Apakah anak ini diisolasi? Retakan, retakan. Dengan satu forehand dan satu backhand, Su Chen langsung menamparkan Sun Zengyi dan Li Wenwu. Tapi situasinya lebih baik dari Ergo, mereka tidak dipasang di dinding. Dan petugas polisi di belakang mereka juga tidak berakhir dengan baik. Ketiga pukulan dan dua tendangan ditendang oleh Su Chen. Masing-masing dari mereka mengerang, dan mereka sangat kesakitan hingga tidak bisa berdiri. Oh tidak, kamu benar-benar berani menyerangku. Aku, San Zengyi, tidak akan memudahkanmu. Kalau begitu silakan gunakan semua kemampuanmu. Su Chen berkata dengan tenang. Saya akan menelepon administrasi umum Linyang dan meminta mereka mengirim seseorang untuk menangani Anda sekarang. Silakan. Karena Lin Ruohan ada di sini, Su Chen masih mengendalikan dirinya dan tidak menggunakan metode yang terlalu kejam. Tetapi jika ide ini diketahui oleh Sun Zengyi dan yang lainnya, mereka pasti akan sangat marah hingga muntah darah. Jika ini bukan kekerasan, lalu apa? Tanda seru. Apakah memukuli saya sampai mati termasuk kekerasan? Nak, tunggu saja aku. Aku akan menelepon sekarang. Istriku mengenal seseorang di Biro Administrasi Umum Linyang. Seseorang akan dikirim ke sini dalam beberapa menit untuk menangkapmu. Setelah berbicara, San langsung mengeluarkan teleponnya. Hei, apakah ini Biro Zhao? Saya Zeng Yisun dari cabang kota Pingshan. Seseorang menyerang polisi di sini dan memukuli kami semua. Tolong kirimkan seseorang secepatnya. Apa? Ada yang berani menyerang polisi? Berani sekali. Benar, nama anak itu adalah Su Chen. Biro Zhao, jika kamu memeriksanya di sana, dia mungkin buronan. Kalau tidak, bagaimana dia berani? Apa katamu? Orang yang memukulmu adalah Su Chen. Seru ujung telepon yang lain, membuat San Zengyi melompat. Ya, ada seorang wanita bernama Lin Ruohan di sampingnya, mereka semua satu kelompok. Lin Ruohan. Direktur Zhao melompat dari kursinya. Jika bisa, dia ingin terbang ke kota Pingshan sekarang. Lalu dia menamparkan San sampai mati. Wali kota Su secara pribadi mengingatkannya pada pertemuan sebelumnya. Mengenai Su Chen, tidak ada yang boleh ikut campur. Harus diperlakukan sebagai figur tingkat kepemimpinan pusat. Jika dipanggil Su Chen saja, masih ada kemungkinan memiliki nama yang sama. Tapi sekarang, ada Lin Ruohan di sampingnya. Maka itu tidak mungkin salah. Ini semua adalah orang-orang yang secara pribadi diperingatkan oleh wali kota Su. Itu pasti dia, tidak salah lagi. Direktur Zhao, mengapa Anda diam? Apakah Anda memeriksa informasi mereka? Tidak masalah. Anda dapat memeriksanya perlahan di sana. Periksa kepala ibumu. Apa kamu sudah gila? Bahkan Tuan Su berani memprovokasimu. Jika kamu ingin mati, pergilah dan lakukan sendiri, jangan biarkan dia menyeretku ke dalam masalah. Meskipun tidak dirilis ke publik, orang-orang di ruangan itu dapat mendengar auman Direktur Zhao dengan jelas meskipun tidak dirilis ke publik. Melihat San Zengyi dengan ekspresi membosankan, Li Wenwu berkata dengan gemetar. Sun Tua, apa yang terjadi? Mengapa Direktur Zhao memarahimu? Aku juga tidak tahu. Saya baru saja mendengar Direktur Zhao memanggil pria ini Suye. Mungkinkah saya salah dengar? Ya, itu mungkin.
kata San Zengyi dengan wajah pucat. Dia tidak percaya anak laki-laki di depannya bisa diperlakukan seperti ini oleh Direktur Zhao. Dering, dering, dering. Saat keduanya sedang kebingungan, ponsel San berdering lagi. Ketika saya mengambilnya dan melihatnya, saya terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah biro Zhao. Begini, izinkan saya memberitahu Anda, Direktur Zhao pasti telah melakukan kesalahan. Sekarang dia telah mengetahui kebenarannya, dia menelepon saya untuk menjelaskan masalahnya. Memikirkan hal ini, San Masayoshi mengangkat telepon dengan santai. Direktur Zhao, izinkan saya memberitahu Anda pasti telah melakukan kesalahan. Apakah Anda memutuskan untuk mengirim seseorang? Ini salah nenekmu. Sudah kubilang, kamu telah menyinggung Tuan Su, jadi berkemas dan pergi. Lagi pula, semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Paji. Ponsel Sun Zengyi langsung jatuh ke tanah, seolah-olah membatu, dan tetap di tempatnya. Dari mana asal-usul anak di depanku ini? Orang yang kamu cari sepertinya tidak bekerja dengan baik. Aku bisa memberimu waktu untuk mencari orang lain, kata Su Chen dengan tenang. San Zengyi ketakutan. Saat ini, dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Orang bernama Su Chen di depanku jelas tidak sesederhana yang dia kira. Datanglah ke kota Pingshan sendirian. Dia dengan mudah mengalahkan saudara iparnya dan anak buahnya, dan sekarang dia berani menyerang polisi secara terbuka. Di dunia ini, hanya ada dua jenis orang yang berani melakukan hal seperti itu. Yang satu adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dan yang lainnya adalah jagoan besar yang menutupi langit dengan satu tangan. Jelas sekali. Orang yang bahkan bisa membuat Direktur Zhao takut pasti adalah orang terakhir. Tuan Su, saya tahu saya salah. Kami tidak tahu Anda adalah ahli dari Linyang. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, kata San Zengyi dengan air mata berlinang. Sepertinya kamu sudah menyadari kesalahanmu. Aku menyadarinya, aku menyadarinya. Su Chen melihat arlojinya dan berkata, tepat setengah jam telah berlalu sejak aku pergi. Termasuk kakak iparmu, dia berhutang 20 juta kepada kita sebelumnya. Jika kamu membayar uangnya, aku akan mengampuni nyawamu. Apa? 50 juta? San Zengyi ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam mimpinya. 31 menit. Tidak, tidak, Tuan Su, saya akan mengantarmu kembali sekarang untuk meminta uang. Jika dia tidak mengambil uang itu, saya pasti tidak akan bisa menyelamatkannya. Saya kira Anda bisa melakukan banyak hal. Ketika Su Chen dan Lin Ruohan kembali ke perusahaan Zhao Qiang, mereka menemukan Zhao Qiang sedang duduk di kantor, memegang es batu dan mengoleskannya ke wajahnya yang bengkak. Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu berurusan dengan anak itu? Haha, kakak iparku bisa diandalkan, cepat, bawa aku menemui wanita itu, aku tidak tahan lagi, kata Zhao Qiang dengan penuh semangat. Tetapi pada saat ini, Zhao Qiang tiba-tiba melihatnya. Su Chen dan wanita cantik itu masuk dari luar dengan selamat. Petik 2. Kakak ipar, ada apa? Kenapa dia masih hidup? Koin Nima hidup. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, San naik dan menamparnya. Jeritan itu sangat keras. Wajah Zhao Qiang, yang baru saja mereda, kembali membengkak menjadi kepala babi. Kakak ipar, tidak apa-apa. Kamu akan memukuliku. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu adikku. Sun Zengyi gemetar karena marah. Jika bukan karena pecundang yang gagal tetapi gagal, dia tidak akan seperti ini. Pergilah dan beritahu Kaisar Langit, aku tidak peduli, Tuan Su ada di sini, cepat bayar kompensasi 50 juta, atau aku akan mematahkan kakimu. Bersambung.